Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Namun, khusus untuk hari ini kita belajar persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSP. Pada bab ini, kita mempelajari pertama, mengidentifikasi bentuk PLSP. Kedua, menentukan penyelesaian PLSP. Ketiga, soal cerita tentang PLSP. Ya. Sebelum masuk ke yang pertama, Ibu jelaskan lagi tentang kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Selanjutnya anak-anak kita belajar mengidentifikasi bentuk PLSP. Ya, coba jawab pertanyaan berikut ini. Manakah yang merupakan PLSP? Di sini Ibu berikan 5 bentuk aljabar, mana yang merupakan PLSP. Ingat ya nak, PLSP berarti persamaan linear satu variabel. Persamaan ditandai dengan adanya sama dengan. Linear berarti berpangkat 1, ya. Satu variabel artinya variabelnya hanya ada 1, begitu ya nak. Kita lihat pada bentuk pertama, 3x plus 4 sama dengan 10. Di sini tandanya adalah sama dengan, ya, terpenuhi ya. Kemudian untuk variabelnya berpangkat 1, x-nya berpangkat 1 ya. Di sini sudah benar ya. Lalu ada berapa variabel? Ternyata hanya ada x saja, artinya hanya ada satu variabel. Sehingga yang pertama ini merupakan PLSP ya, PLSP. Selanjutnya anak-anak, kita lihat bentuk yang kedua, 3x plus 4 lebih dari 10 ya. Pertama langsung kita cek, di sini tandanya lebih dari, berarti langsung dia bukan PLSP ya, bukan ya. Kemudian yang ketiga, ini ada 3x pangkat 2 plus 4 sama dengan 10 gitu ya. Terus x-nya berpangkat 2. Kita simak, x-nya berpangkat 2 berarti artinya dia bukan linear. Sehingga bentuk ketiga ini bukan PLSP ya. Lalu masuk ke bentuk keempat nih. 3y plus 4 sama dengan 2y plus 10 ya. Tandanya apakah ada sama dengan? Ternyata sama dengan ya. Kemudian variabelnya berpangkat berapa? Di sini ada variabel y saja ya. Masing-masing berpangkat 1. Berarti merupakan persamaan linear ya. Lalu ada berapa variabel? Di sini y dan di ruas kanan juga y. Karena hanya satu variabel yaitu y, maka dia merupakan PLSP gitu ya. Kemudian bentuk terakhir 3x plus 4 sama dengan 2y plus 10 ya. Persamaannya benar. Kemudian pangkatnya berpangkat 1 ini variabelnya. Lalu ada berapa variabel? Ternyata ada 2 variabel. Berarti dia bukan PLSP. Namun persamaan linear 2 variabel ya. Akan kita pelajari nanti di kelas 8. Yang kedua, ini menentukan penyelesaian PLSP ya. Yang dimaksud penyelesaian PLSP adalah bilangan yang bisa menggantikan nilai x atau nilai variabel yang ada di persamaan linear satu variabel ya. Jadi bilangan berapa yang bisa menggantikan sehingga PLSP tersebut bernilai benar ya. Di sini contohnya ada x plus 3 sama dengan 11. Nilai x berapakah yang bisa menggantikan di sini agar apabila ditambah 3 hasilnya 11. Penyelesaiannya adalah x sama dengan 8. Dibuktikan 8 plus 3 sama dengan 11. 8 plus 3 hasilnya 11. 11 sama dengan 11. Ternyata benar. Gitu ya. Apabila x diganti selain 8, maka bisa bernilai salah. Gitu. Lalu contoh yang kedua, 2y min 1 sama dengan 7. Penyelesaiannya adalah y sama dengan 4. Kita buktikan 2y artinya 2 kali y. Berarti 2 kali 4. Min 1. 2 kali 4, 8. 8 kurangi 1 adalah 7.
Berarti 7 sama dengan 7. 7 yang di ruas kanan adalah dari soal. Berarti bernilai benar. Begitu ya nak ya, itu penyelesaiannya. Kita lanjutkan. Contoh pertama ya, ini untuk cara step-stepnya agar menemukan penyelesaian dari PLSV ya. Kalau yang pertama tadi, slide sebelumnya, tadi kan cara menebak ya. Kalau ini untuk stepnya, runtutnya. 3x plus 2 sama dengan 11 ya. 3x plus 2 kita cari nilai x-nya. Gimana cara mencarinya? Yaitu menghilangkan bilangan-bilangan yang menyertai x ini. Contohnya adalah plus 2 kita hilangkan dulu. Kita hilangkan plus 2 dengan cara mengurangi 2. Kan kelebihan 2 ini, berarti harus dikurangi 2. Untuk mengurangi 2 di ruas kiri, berarti artinya ruas kanan juga harus dikurangi 2. Begitu ya. Jadi ini unsur keseimbangan ruas kiri dan ruas kanan sama. Begitu ya. Lalu ruas kiri menjadi 3x saja karena 2 kurangi 2 itu 0. 11 kurangi 2 9. Begitu. Di sini ada 3x. Padahal yang kita cari adalah x saja. 1x. Berarti bagaimana? Harus dibagi 3 biar menjadi x saja. Kalau ruas kiri bagi 3, otomatis ruas kanan juga harus dibagi 3. Sehingga 3x per 3 sama dengan 9 per 3. 3x bagi 3, ya kan? Sehingga kita peroleh x saja. 9 bagi 3, yaitu 3. Jadi, penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Begitu ya. Sudah paham ya, nak ya? Untuk lebih paham lagi, Ibu berikan contoh 2. Contoh 2 ini soalnya 2x min 5 sama dengan 9. Nah, berarti caranya gimana? Caranya yang min 5-nya ini kita hilangkan dengan cara kalau menghilangkan min berarti harus ditambah dengan bilangan yang sama. Min 5 tambah 5, 9 tambah 5. Begitu. Ruas kiri ini 0 kan? Sehingga bisa kita tulis 2x saja. Ruas kanan 9 plus 5 yaitu 14 gitu. Ini masih 2x. Nah, untuk ketemu x saja berarti harus dibagi 2. Ruas kiri bagi 2, ruas kanan pun dibagi 2. 2x bagi 2 hasilnya adalah x. 14 bagi 2 hasilnya 7. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 7. Gitu ya, nak ya. Gitu. Lalu untuk contoh selanjutnya nih, kalau bentuknya seperti ini ya, ini tadi sudah ada di contoh mengidentifikasi PLSV ya, bentuk seperti ini. 2x plus 3 sama dengan x min 9. Nah, di sini x-nya ada di dua ruas kiri maupun ruas kanan ya. Caranya nanti harus digabungkan menjadi satu ruas. Boleh di ruas kiri saja atau di ruas kanan saja ya. Sebelum menggabungkan, kita hilangkan dulu konstantanya ya. Yang menyertai di salah satu ruas. Kita hilangkan plus 3-nya dengan cara mengurangi 3. Di ruas kanan juga negatif 9 kurangi 3. Ya. Lalu ruas kiri ketemunya 2x saja. Ruas kanan min 9 min 3 berarti min 12 gitu. Lalu nah, di sini kan ada x di ruas kanan. X ruas kanan ini kita hilangkan dengan cara dikurangi x. Kan ada 1x. Berarti harus dikurangi 1x juga. Ruas kiri otomatis juga sama. Kurangi x juga. Ruas kiri menjadi 2x min x yaitu x saja. Ruas kanan menjadi min 12. Negatif 12 ya maksud Ibu. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 12. Untuk contoh keempat, hampir sama seperti contoh ketiga ya nak ya. Ada 6m plus 7 sama dengan m min 3. Kita ulangkan dulu plus 7-nya itu dengan cara mengurangi. Dikurangi 7. Maka ruas kanan juga dikurangi 7. Ya. Lalu di ruas kiri tinggal 6m saja. Sementara ruas kanan ada min 3, min 7, berarti artinya min 10, gitu ya. Lalu, kita hilangkan juga M yang ada di ruas kanan ini. Dengan cara
dikurangi M. Ruas kiri pun juga dikurangi M. Gitu. 6M min M menjadi 5M. Kemudian ruas kanan tinggal negatif 10. Gitu ya. Di sini 5M-nya kita bagi 5 agar diperoleh M saja, 1M. Berarti 5M per 5, negatif 10 per 5. Ruas kiri menjadi M, ruas kanan menjadi negatif 2. Jadi penyelesaiannya adalah M sama dengan negatif 2. Kita masuk ke yang ketiga. Ini ada soal cerita tentang PLSP. Soal cerita pertama. Usia Adi lebih muda 7 tahun daripada usia Budi. Ya, ingat ya. Lalu, jumlah usia mereka 43 tahun. Tentukan usia keduanya ya. Usia keduanya berapa? Begini anak-anak, karena soal cerita, jadi kita buat dulu dalam bentuk matematika ya, bentuk aljabarnya. Di sini Ibu misalkan usia Budi itu Ibu misalkan X ya. Lalu usia Adi dia lebih muda, artinya X dikurangi 7. 7-nya dapat dari 7 tahun ini ya. Kemudian jumlah usia mereka 43 tahun, artinya usia Adi ditambah usia Budi sama dengan 43 gitu ya. Usia Adi tadi X min 7 ya, kita letakkan di sini. Sementara usia Budi itu X saja, kita letakkan di sini. Tuh ya. X min 7 plus X sama dengan 43. Di sini kita sederhanakan, X tambah X sama dengan 2X, min 7-nya tetap, min 7 sama dengan 43. Lalu langkah selanjutnya seperti pada contoh-contoh soal sebelumnya ya. Kita hilangkan dulu negatif 7 dengan cara ditambah 7. Kemudian ketemu 2X sama dengan 50. Agar jadi X maka dibagi 2 ya. Ruas kanan juga dibagi 2. 50 bagi 2 sehingga ketemunya X sama dengan 25 gitu ya. X tadi apa nak? X tadi adalah usia Budi gitu ya. Lalu ketemu usia Budi X sama dengan 25 tahun ya kan, karena X-nya 25. Usia Adi tadi X min 7, artinya 25 min 7 sama dengan 18 tahun. Begitu ya nak ya, silahkan dipahami lagi ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal cerita selanjutnya. Sebuah persegi panjang, ukuran lebarnya lebih pendek 11 cm dari ukuran panjangnya. Ya. Jika kelilingnya adalah 90 cm, tentukan panjang dan lebarnya. Kita misalkan panjangnya adalah X ya. Kemudian lebarnya X min 11 karena ada keterangan lebarnya lebih pendek 11 cm gitu ya. 11, kemudian kelilingnya 90 cm. Lah, kita gunakan ini kelilingnya. Keliling dari persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nilainya 90 ya. Kemudian kita ganti P dengan X. P dengan X saja. Kita ganti L dengan X min 11. Gitu ya. Lalu kita sederhanakan sehingga 2 dikali 2X min 11 sama dengan 90. Gitu. Lalu didistributifkan. 2 kali 2X, 4X. 2 kali negatif 11, negatif 22. Sama dengan 90. Gitu. Kemudian 4X sama dengan 90 ditambah 22. Di sini Ibu kenalkan kalian dengan istilah pindah ruas ya. Pindah ruasnya bagaimana? Di sini kan min 22. Agar hilang, maka ruas kanan ditambah 22. Begitu ya. Oke. Sehingga 4X sama dengan 112. Lah, untuk mencari X berarti harus dibagi 4. Ya, karena ini 4 kali X, maka pindah ruasnya menjadi dibagi 4. 112 dibagi 4. Gitu ya, nak. Ketemunya 28. X tadi adalah panjang, yaitu 28 cm, dan lebarnya 28 min 11, yaitu 17 cm. Begitu ya, nak ya. Mudah dipahami ya.
Oke, untuk soal latihan, silakan dikerjakan di buku tugas. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui grup atau melalui email. Begitu ya, Nak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.